Gigs, siapa yang di sini fans dari produksi Studio Ghibli? Bagi fans anime, kalian mungkin gak asing dengan studio produksi itu yang telah membuat berbagai film hits kayak My Neighbor Totoro, Spirited Away, dan Howl's Moving Castle. Gak cuman bikin banyak film populer, Studio Ghibli ternyata juga telah membuat film Jepang paling mahal yang dicatat dalam sejarah. Film itu disebut The Tale of Princess Kaguya, yang merupakan adaptasi dari puisi abad ke-10 di buku Yamato Monogatari, yaitu The Tale of the Bamboo Cutter. Penulisnya nggak diketahui dan para ahli banyak mengaitkan karya tersebut dengan Minamoto no Shitago, sang kepala biara Henjo dan anggota faksi politik yang menentang Kaisar Tenmu atau sang penyair kanji Kino Haseo. Juga diperdebatkan apakah kisah tersebut ditulis oleh satu orang atau sekelompok orang dan apakah ditulis dalam kanbun, kana Jepang atau bahkan Cina. Dengan anggaran sebanyak 49,3 juta dolar Amerika, film adaptasi dari kisah ini tuh tentu jadi sangat sukses dan bahkan dinominasi di Academy Awards ke-87 untuk film animasi terbaik. Oke. Tanpa berkata lebih jauh, hari ini aku akan menceritakan tentang Princess Kaguya, salah satu ikon literatur Jepang dari zaman dulu. Pada suatu hari, di hutan bambu, seorang pemotong bambu tua yang bernama Taketori no Okina nemuin batang bambu yang misterius dan bersinar. Dia pun membukanya dan dia terkejut menemukan bayi seukuran ibu jari di dalamnya. Pria tua dan istrinya yang gak punya anak memutuskan buat membesarkan bayi tersebut sebagai putri mereka sendiri dan menamainya Takenoko yang berartikan bambu kecil. Sejak saat itu, setiap kali Taketori no Okina motong sebatang bambu, dia nemuin sebongkah kecil emas dan kain sutra di dalamnya. Keluarga kecilnya segera menjadi kaya dan hanya dalam waktu 3 bulan, Takenoko tumbuh dari bayi menjadi wanita dengan ukuran biasa dan kecantikan luar biasa. Saat dia udah beranjak dewasa, dia diberikan nama Nayotake no Kaguya Hime yang berartikan putri bersinar dari bambu Buddha. Pada awalnya, lelaki tua itu tuh nyoba buat merahasiakan berita tentang Kaguya Hime dari orang luar. Tapi ketika berita tentang kecantikannya menyebar, dia menarik banyak pelamar yang pengen menikah dengannya. Dia menganggap ini tuh sebagai bukti keagungan ilahi dan mulai berencana menjadikannya putri bangsawan. Dia memindahkan keluarganya ke ibu kota dan keluarga tersebut pindah ke sebuah rumah besar yang penuh dengan pelayan. Kaguya Hime itu dibebani dengan seorang pengasuh yang bertugas menjinakkannya menjadi seorang wanita bangsawan. Gadis itu berjuang dengan kekangan kaum bangsawan dan dia pun merindukan kehidupan sebelumnya di pedesaan. Setelah beberapa waktu, Kaguya Hime diberikan nama formal Putri Kaguya yang berarti putri yang bersinar. Taketori no Okina pun mengadakan perayaan di mana Kaguya tidak sengaja dengar pengunjung pesta mengejek usahanya buat mengubah seorang gadis petani menjadi bangsawan melalui uang. Meskipun diejek, Kaguya tetap bertumbuh dalam keindahan dan 5 bangsawan pun pengen menikahinya. Dengan kelima pelamar tersebut, Kaguya pun memberikan mereka tugas berbeda-beda yang semuanya mustahil untuk dilakukan. Bagi siapapun yang bisa melaksanakan tugasnya, maka ia akan menikahinya. Bangsawan pertama adalah Pangeran Ishitsukuri dan dia ditugasin buat menemukan mangkuk batu sedekah Sang Buddha. Yang kedua adalah Pangeran Kuramochi yang disuruh menemukan cabang permata dari pulau mitos Horai. Yang ketiga adalah Menteri Keadilan Abe no Mimuraji yang diutus untuk menemukan jubah dari kulit tikus api Cina. Yang keempat adalah Penasihat Agung Otomo no Miyuki yang diminta buat mendapatkan permata berwarna dari leher naga. Dan yang terakhir adalah Penasihat Tengah Iso no Kami no Marotari yang ditugasin buat menemukan cangkang kauri yang lahir dari burung layang-layang. Menyadari ketidakmungkinan tugasnya, Pangeran Ishitsukuri menghadiahkan mangkuk batu palsu yang terbuat dari panci yang menghitap. Tapi dia ketahuan berbohong karena Kaguya Hime menyadari bahwa mangkuk tersebut tidak bersinar dengan cahaya suci. Pangeran Kuramochi menghadiahkan cabang yang dibuat oleh pembuat perhiasan terbaik di negara itu. Tapi terungkap ketika utusan pengrajin tiba di rumah Kaguya Hime buat menagih pembayaran. Menteri Keadilan Abe no Mimuraji ditipu oleh seorang saudagar dari Tiongkok.
yang menjual kepadanya jubah yang akan terbakar jika diuji dengan api. Penasihat Agung Otomo no Miyuki berangkat buat mencari naga di laut, tapi membatalkan rencananya setelah menghadapi badai. Penasihat tengah Isonokami no Marotari jatuh dari ketinggian sambil meraih sarang burung walet. Karena mereka semua gagal dalam menyelesaikan tugas masing-masing, Kaguya pun nggak menikahi satupun dari mereka. Setelah itu, Kaisar Jepang datang ngunjungin Kaguya Hime dan dia pun jatuh cinta sama dia. Kaisar itu pun melamarnya. Tapi Kaguya Hime juga menolak permintaannya untuk menikah dan mengatakan ke dia bahwa dia bukan dari negaranya dan karena itu tidak bisa pergi ke istana bersamanya. Dia tetap berhubungan dengan kaisar, tapi dia terus menolak lamaran sang kaisar. 3 tahun pun berlalu dan mereka terus berkomunikasi melalui surat. Simpelnya sih ya mereka HTS aja gitu, surat zone. Setelah itu, selama musim panas, Kaguya nunjukin sikap yang aneh, di mana setiap kali dia ngeliat bulan, dia tuh nangis dengan tatapan sayu. Orang tua angkatnya khawatir banget dong. Tapi pas ditanya kenapa dia sedih, Kaguya tuh selalu enggan buat kasih tahu mereka alasannya. Selama beberapa waktu yang cukup lama, perilakunya jadi semakin aneh, sampai pada suatu hari dia ngungkapin kalau dia tuh bukan dari bumi dan dia harus kembali ke masyarakatnya di bulan. Kaguya bilang kalau dia dikirim ke bumi sebagai hukuman atas beberapa kejahatan yang dia nggak kasih tahu secara detail. Hukumannya adalah bahwa Kaguya akan menumbuhkan rasa keterikatan dengan keluarga asuhnya yang akan bikin dia segan buat balik ke bulan. Emas dan kain sutra yang ditemuin di dalam bambu merupakan gaji dari penduduk bulan yang dikirim buat bayar biaya pemeliharaan Kaguya. Meskipun dia nggak pengen pulang, Kaguya tuh tetap harus balik ke rumahnya. Dan pada saat hari kepulangannya semakin dekat, sang kaisar ngirimin pengawalnya buat melindungi dia dari penduduk bulan. Tapi ketika utusan makhluk surgawi turun ke rumah pemotong bambu nih, para penjaga dibutakan oleh cahaya aneh. Putri Kaguya menulis catatan sedih permintaan maaf kepada orang tuanya dan juga kaisar. Terus dia ngasih jubahnya sendiri kepada orang tuanya sebagai kenang-kenangan. Dia kemudian ngambil sedikit ramuan keabadian dan dia pun menempelkannya pada suratnya kepada kaisar dan memberikannya ke petugas supaya kaisar tetap hidup dengan aman tanpa dia. Setelah itu, sebuah jubah bulu diletakin di bajunya dan semua kesedihan dan kasih sayang terhadap orang-orang di bumi terlupakan. Rombongan makhluk bulan pun naik ke langit membawa Putri Kaguya kembali ke Tsukinomiyako atau ibu kota bulan dan meninggalkan orang tua angkatnya di dunia sambil menangis. Petugas itu balik ke kaisar dengan barang yang diberikan Kaguya sebagai tindakan terakhirnya dan melaporkan apa yang terjadi. Kaisar baca suratnya dan diliputi kesedihan. Kaisar pun bertanya kepada pelayannya, "Gunung manakah yang paling dekat dengan surga?" Pelayan tersebut menyarankan gunung besar di provinsi Suruga. Kaisar kemudian memerintahkan anak buahnya buat bawa surat itu ke puncak gunung dan membakarnya dengan harapan pesannya tuh dapat sampai ke sang tercinta Kaguya. Mereka juga diperintahin buat membakar ramuan keabadian karena kaisar tuh gak pengen hidup selamanya tanpa bisa melihatnya. Sedihnya sampai akhir hayatnya Kaguya tuh gak pernah terlihat lagi dan kaisar pun meninggal dengan keadaan hati yang masih menunggu Kaguya. Sementara orang tua angkatnya tuh jatuh sakit setelah kepergian Kaguya dan gak lama mereka pun berpulang. Kisah The Tale of the Bamboo Cutter ini merupakan refleksi dari sifat kehidupan yang fana, pencarian kebahagiaan, dan konflik antara ekspektasi masyarakat dan keinginan pribadi. Meskipun ceritanya berakhir dengan sedih dan tragis, kita tuh bisa belajar buat ikhlas kayak Kaguya. Peduli seperti orang tua angkatnya, dan mencintai dengan tulus seperti kaisar. Alright, itulah cerita dari Princess Kaguya. Kalau mau dilogika dongengin kayaknya nggak perlu ya, karena ya udah, ini udah diangkat jadi anime juga. Anime mana yang bisa dijelaskan secara logis, yang benar-benar logis? Gimana menurut kalian? Apakah ada moral, pesan baik yang bisa kalian tangkap dari cerita ini? Atau mungkin ada versi lain dari Princess Kaguya yang kalian tahu? Komen di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and I'll see you again
on my next video. Sampai jumpa di Tiket Mimpi episode selanjutnya. Bye. Good night. Dan menamainya, enak. Ini apa sih? Sesuatu.